saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Halo Sobat Corong Indonesia, rupanya tidak sedikit hoaks atau kabar bohong yang menjadi dasar dilangsungkannya unjuk rasa Undang-Undang Ciptaker oleh sejumlah pihak. Unjuk rasa tersebut pada dasarnya dilatar belakangi disinformasi mengenai substansi tentang undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Setelah menuai berbagai polemik dan penolakan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Beliau menjelaskan berbagai kesimpang siuran tentang Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya perihal isu resentralisasi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada resentralisasi atau pemangkasan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sobat Corong, dalam konferensi pers tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa kewenangan memberikan perizinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal itu dilakukan agar dapat terciptanya standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Tak hanya perizinan berusaha, kewenangan non-perizinan berusaha juga tetap ada pada pemerintah daerah. Jokowi menegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan pemerintah daerah. Namun dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini, justru akan menyederhanakan proses perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja memang memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden. Sehingga, setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Pemerintah berkeyakinan dengan undang-undang ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan bagi keluarga. Tujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Nah sobat sekalian, jadi apa sih alasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat? Dalam video pernyataan pers, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk pasar kerja di Indonesia. Membuat kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi. Sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah. Dan 39% berpendidikan SD. Dengan demikian, perlu didorongnya penciptaan lapangan kerja yang baru, khususnya di sektor padat karya. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut, tentu akan sangat memudahkan masyarakat khususnya di usaha mikro kecil membuka usaha baru. Regulasi tumpang tindih dan prosedur rumit pun dipangkas. Sehingga perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Kemudian untuk UMK yang bergerak di sektor makanan dan minum, urusan sertifikasi halalnya akan dibiayai pemerintah alias gratis. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Sobat Corong Indonesia, keberadaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah telah menimbulkan reaksi sosial dari beberapa kalangan seperti kaum buruh, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Reaksi tersebut muncul karena adanya beberapa substansi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut mereka tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung menghasilkan masalah yang baru. Isu-isu yang beredar di tengah masyarakat seperti penghapusan UMK, penghapusan cuti dan yang lainnya, pada kenyataannya tidak benar adanya. Jadi pertanyaannya, Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya untuk siapa? Sudah barang tentu yang mampu menjawab hal tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dengan segenap substansinya yang krusial. Jangan sampai Undang-Undang Cipta Kerja hanya dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu dan melalaikan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Sobat Corong, di era ini, masyarakat memang sedang menghadapi darurat penyebaran berita bohong alias hoaks yang memecah belah dan bisa mengancam persatuan bangsa. Dengan minat baca yang rendah, tapi gemar browsing di media sosial, banyak orang yang punya kebiasaan sebar dulu berita, konfirmasi belakangan. Dengan ini, kita sebagai masyarakat dituntut untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima setiap informasi. Oke, bagaimana menurut sobat sekalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ingat, jadilah netizen yang cerdas. Jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.